Hai, kembali lagi di gaptek.id. Dan di video kali ini gua akhirnya ngevlog lagi nih. Karena kemarin gua udah sempet ngeposting di Instagram minta racikan PC ke kalian dengan budget kurang lebih, nggak lebih sih, 10 juta atau kurang gitu. Jadi kali ini gua mau jajan PC lagi. Cuma kali ini jajan PC-nya offline. Kita mau ke Mangga 2 Mall. Kita bakalan jajan PC secara offline, dan kali ini toko yang bakalan dijajah pertama kali adalah Enter Komputer dulu. Nanti mungkin kalau ada jajan-jajan PC secara offline lagi, ya nanti kita bakalan ke toko-toko lain juga. Tapi untuk pertama ini gue pengen ke Enter Komputer dulu karena apa ya, gue belum pernah nih ke Enter Komputer lagi semenjak Enter Komputer itu udah pindah ke lantai 3 ya, karena dulunya ada di lantai 5. Jadi penasaran pengen lihat toko Enter Komputer sekarang kayak apa sih gitu, karena kan zamannya gue masih kerja di sana tuh masih ruko-ruko yang mencar-mencar gitu lah. Nah sekarang katanya udah jadi keren tokonya, makanya sekalian pengen lihat juga gitu. Nah untuk racikan PC-nya sendiri, gue udah bacain banyak racikan dari lu semua yang nge-DM gue di Instagram atau di DM-nya Gaptek. Itu udah gue kumpul-kumpulin sih, dan gue juga punya racikan gue sendiri ya. Gue taruh mana ya racikannya, gue lupa, kayaknya di HP gue ada. Tapi nanti biasanya nih kalau misalkan kita udah sampai di lokasi, itu pasti ada aja barang yang stoknya nggak ada, atau bisa aja nanti racikannya bakalan berubah-berubah. Jadi mungkin gue bakalan bikin racikan yang on the spot aja nanti di Enter Komputer gitu. Sekalian gue baca-bacain juga DM-DM yang masuk, kira-kira racikannya ada yang menarik atau enggak, komponen-komponennya kayak gitu. Fokusnya sih kayaknya bakalan ke performa deh untuk PC-nya. Jadi ya udah, kita lihat aja deh nanti di sana gimana. Sekarang gue udah sampai di Mangga 2 Mall, dan tepatnya sekarang udah ada di lantai 3. Ini kita lagi mau jalan ke Enter Komputer. Ini gue baru pertama kali sih ngeliat store Enter Komputer yang baru. Jadi kira-kira kayak gimana ya cara pesannya sekarang, kayaknya sih harusnya masih mirip-mirip. Oke, jadi sebenarnya budget 10 juta ke bawah itu tadinya sebagian tabungan untuk kita ke Computex sih, tapi karena kita masih belum pasti nih mau jalan apa enggak ke Computex, jadi nanti kalau misalkan jadi ke Computex ya udah dijual aja dulu PC-nya, nanti baru bisa jalan lagi ke Computex gitu. Ya, jadi kalau sistem pemesanan di store Enter Komputer yang baru ini sebenarnya masih sama ya, Mbak? Kayak dulu ya, order dulu, nanti kalau misalnya barang nggak ready, dicek. Itu ceknya kemana, Mbak? Tergantung barang-barangnya, brand-brandnya kan beda-beda, distributornya juga beda-beda. Jadi ada yang cek ke gudang sendiri, ada yang cek ke distributor, gitu, untuk dilempar ya barangnya. Iya. Nanti setelah itu bayar dulu atau rakit dulu, Mbak? Bayaran dulu, di proses pembayaran baru bisa rakit. Bayar dulu. Wah, ini banyak yang nanya, Mbak, kalau rakit PC bisa kredit nggak? Kalau kredit card sebenarnya bisa di sini, kena cas 2%. Oh, Tapi jadi kalau misalnya mau nggak kena cas atau cicilan 0%, ke marketplace kan bisa sekarang kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak juga bisa. oh gitu. Nah, jadi ini gara-gara gua lupa bawa catatan racikannya. Jadi gua ngeracik-racik sendiri dulu di sini. Biarin aja orang lama. Pokoknya 10 juta atau kurang aja buat jajan. Cuman lupa kemarin nama casingnya apa. Ya, jadi setelah order rakitannya apa aja, racikannya, habis itu bayar. Cuma gue masih agak ragu-ragu nih, coolingnya takutnya katanya mentok casingnya. Cuman menurut gue nggak mentok, masih ngantri. Jadi pembayaran sini cash, debit bank apa aja. Kalau kredit kena cas. Jadi mending kalau misalkan rakit PC nggak usah kredit deh, cash aja. Ya ini kita udah bayar, totalnya habis sekitar 9,6 sekian juta. Jadi nggak nyampe 10 juta. Gue nggak akan taruh di deskripsi juga biar lu nonton sampai habis videonya. Ini karena gue malas rakit di rumah, jadi karena ini juga salah satu keunggulan dari Enter Komputer ya. Ini dirakitin gratis. Jadi gue langsung aja rakit di sini. Gue tinggal nungguin, gue bisa cari makan dulu, dan nanti sampai rumah kalau gue mau bikin video soal performance-nya, gue tinggal bahas soal performance-nya. Dan palingnya nanti kita nilai aja
penilaian soal rakitannya itu serapi apa dan gimana gitu. Jadi ini semacam kayak review toko kali ya, lebih tepat nih. Review toko nanti. Jadi setelah enter mungkin lu bisa request kira-kira toko mana lagi yang harus kita jajanin gitu ya. Apakah nano komputer atau kuantum, ini gue sebutin aja semua ya, biar dikiranya nggak sponsor gitu, karena nggak mungkin Enter Komputer mensponsori diriku. Atau apa, rakit PC online juga ada ya sini di lantai 5 gitu. Rakit online ya gitu. Nanti saya cari-cari lah. Atau yang paling konvensional banget nih, tokonya di Mangga 2 itu Virajaya gitu. Itu toko yang masih konvensional banget cara belanjanya sampai sekarang. Udah, kita makan dulu lah. Ya, jadi udah balik lagi ke Enter Komputer. Tadi kita sebenarnya mau makan tapi nggak jadi karena ketemu klien dan akhirnya harus meeting, tapi nggak apa-apa karena ternyata ada rezekinya. Harusnya nanti kita pulang bawa water cooling gratis gitu pas pulang nanti, tapi bukan dari sini gitu, adalah dari salah satu brand. Nanti gue unjukin kalau udah dikasih water coolingnya. Jadi kalau misalkan kita udah nunggu begini, nunggu di sini, ini sebenarnya bebas sih nunggunya, kita bisa sembari main game, ada PS juga di sana. Jadi secara pelayanan juga cukup oke ya kalau kita lagi nungguin PC-nya dirakit atau nungguin barangnya dianterin dari gudang atau dari distributor. Selanjutnya itu kita tinggal bawa nota pembayaran ini ke bagian pick up point. Ya, ke pick up point kan ya? Apa kita harus ke technical dulu? Ke technical dulu ya untuk ngecek gitu ya. Kalau misalnya PC-nya dirakit, kita ke bagian technical dulu. Ke technical dulu, habis itu baru kita ke pick up point untuk ambil barangnya semua untuk dibawa pulang. Oh iya, di sini sebelum diambil bisa diinstalin ya bang ya? Kayak biasa ya? Hah? Kalau beli Windows bisa. Kalau beli Windows maksudnya, kalau beli Windows Ori gitu kan. Tapi kalau enggak, ngecek sampai BIOS aja kayak gini. SSD-nya? Nah, sip. Oke. Jadi praktis, nggak perlu lagi gua rakit-rakit ya. Jadi konten gue di video gua nanti nggak usah ada rakit-rakit gitu. Langsung aja bahas. Oke, sekarang gue udah ada di dalam studionya Gaptek lagi. Sorry nggak dikasih lihat ya perjalanan pulang kayak gimana, karena menurut gue nggak penting-penting amat juga lah ya bikin sinematik kayak begitu. Yang penting informasinya udah sampai. Dan ini kita sekarang masuk ke kesimpulannya, dan juga nanti gue bakal kasih tahu spesifikasinya yang gue pakai itu apa aja. Oke, berarti soal Enter Komputer dari segi pelayanan, menurut gue pelayanannya oke banget. Dari segi pemesanan di awal untuk order juga itu rata-rata salesnya itu memang ngerti. Kalaupun nanti ada stok yang nggak ada dan memang kalian belum terlalu paham sama komponen, salesnya itu biasanya akan ngerekomendasiin, dan ngerekomendasiinnya itu biasanya nggak asal-asalan gitu. Misalkan kalian udah pilih casing yang kalian suka dan casingnya itu ATX, biasanya mereka nggak akan kasih rekomendasi untuk motherboard micro ATX. Itu hal yang sepele dan simpel sih, tapi menurut gua ada benernya juga gitu. Karena kalau misalkan rakit yang ukurannya ATX casingnya tapi motherboardnya pakai micro ATX, itu nanti kelihatannya jadi kayak kosong banget gitu PC-nya. Makanya itu juga salah satu poin yang menarik juga dari salesnya. Jadi 1 sampai 10 salesnya bisa dibilang 8 lah ya untuk rekomendasinya. Tapi gue punya tips kalau misalkan kalian mau rakit atau racik di Enter Komputer, sebisa mungkin kalian riset harganya tuh sampai bawah, karena price list yang di atas tuh biasanya itu yang memang diprioritaskan sama si Enter Komputer gitu. Biasanya nih kalau gue lihat-lihat di YouTube atau di mana itu bikin, atau di grup-grup Facebook lah gitu, itu kalau ngasih rekomendasi racikan PC atau rakitan PC, itu biasanya rata-rata brand-brandnya tuh yang price listnya ada di atas tuh kalau di website Enter gitu. Kayak misalkan SSD-nya Adata, terus RAM-nya Clef gitu-gitu. Itu price list yang memang ada di atas. Ya meskipun sebenarnya itu harganya terbilang murah sih menurut gua gitu. Tapi sebenarnya kalau dicek lagi, contohnya aja kayak di sini gue pakai WD. Sebisa mungkin kalian riset-riset harganya itu jangan cuma nyari yang ready stock aja. Karena yang nggak ready stock itu sebenarnya bukan berarti nggak ada di toko Enter, tapi bisa ditelepon dan ditanya di distributor ada apa enggak. Itu tipsnya kalau misalkan mau rakit di Enter. Jangan terpaku sama yang tulisan ready stock, tapi yang nggak ready juga kalian catat aja dulu, kalian tanya dulu. Dan pastiin kalian bikin beberapa racikan PC dulu lah sebelumnya gitu. Jadi udah ada ancer-ancer kalau misalkan nanti barang yang nggak ada, mungkin kalian bisa ganti opsi lain dengan barang apa kayak gitu-gitu. Lalu untuk proses perakitannya, karena
Gua kemarin hari biasa, bukan hari Sabtu. Enter Komputer tuh buka Senin sampai Sabtu. Biasanya ramenya itu ada di Jumat sama Sabtu. Gua kesananya itu adalah hari Kamis, jadi nggak terlalu rame. Jadi posisinya Enter Komputer memang di sana agak sepi. Gua sampai Enter Komputer tuh sekitar jam 3 sore. Untuk perakitannya itu pas gua tinggalin, kita balik lagi tuh jam 5 ya. Kita balik tuh jam 5 udah selesai. Jadi seharusnya nggak sampai 2 jam sih, karena jam 5 sore itu memang udah benar-benar selesai. Itu udah gue tinggalin banget deh. Jadi total durasi perakitannya itu untuk ngejadiin ini PC semua, dari pesen sampai jadi PC-nya itu nggak sampai 2 jam, dan menurut gue itu cepet banget. Tapi kalau misalkan kalian belinya di Jumat atau di Sabtu, mungkin akan lebih lama karena pastinya tokonya juga lebih rame ya. Dan untuk pengantaran barang yang dari distributor bukan dari gudang Enter juga pastinya prosesnya akan lebih lama lagi kalau misalkan Jumat atau Sabtu. Jadi disaranin kalau misalkan mau rakit sebisa mungkin hari biasa deh gitu, bolos-bolos dah gitu ya. Lalu dari segi kerapihan rakitannya gimana? Oh itu kan pemesanannya ya, pemesanan sampai rakitnya cepat. Jadi bisa dinilai juga sama lah. 8 dari 10 lah bisa dinilai ya. Lalu untuk kerapihannya gimana? Nah, buat kalian yang mau rakit di Enter Komputer juga gua bisa bilang rakitannya dia tuh rata-rata rapi semua. Bahkan bisa dibilang ini lebih rapi daripada rakitan gua sendiri urusan kabel manajemennya. Karena di sana memang yang gua tahu karena gua pernah kerja di sana itu di training dulu. Jadi biasanya selama dia probation tuh dia nggak langsung masuk ke toko, tapi bener-bener dilatih dulu, harus kenalan dulu sama semua komponen, CPU apa, motherboard apa, dan segala macam. Dan diajarin juga ngerakit yang bener gimana, sampai rapi itu gimana, baru mereka ditempatin tuh di toko untuk siap ngerakitin PC beneran yang bakalan dijual nanti. Jadi untuk ini juga gue bisa nilai 8 untuk kerapihannya. Nanti gue bakalan kasih lihat lah cablingnya itu kayak gimana ya di bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Kebetulan power supply yang gue pakai ini juga nggak modular, jadi kalian nanti bisa lihat sendiri seberapa rapi si Enter Komputer ini ngerakit kayak gitu. Lalu apanya lagi berarti? Kalau pembayaran kayaknya nggak perlu dinilai terlalu gimana-gimana lah ya, karena memang metode pembayaran standar aja, ada cash, ada debit gitu. Terus kalau misalkan mau kredit itu dia kena charge 2-3% tergantung bank atau kredit card yang kalian pakai. Katanya kalau misalkan mau 0%, metode pembayarannya dipindahin aja ke marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak atau Shopee gitu. Itu mungkin kekurangannya ya, belum banyak bekerja sama dengan bank untuk cicilan 0%. Tapi kalau urusan kredit gua nggak masalah. Jadi overall gue bisa bilang Enter Komputer itu 8 dari 10 lah ya. Jadi kalau misalkan kalian ada lagi yang mau dijajanin tokonya sama gaptek.id, silakan kalian komen di bawah aja. Tapi untuk sementara gue baru bisa untuk area Jakarta dan Tangerang aja ya. Kalau lu mintanya ke toko yang ada di Bali atau ada di Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun luar Pulau Jawa, nanti dulu deh, ongkosnya berat ya. Ada motor lagi. Oke, sekarang gue akan sebutin spesifikasi yang gue pakai nih, komponennya apa aja dan kenapa gue pakai ini beserta alasannya. Karena nanti di video berikutnya ini gue akan lebih fokus untuk ngebahas performanya aja. Di sini untuk CPU yang gue gunakan adalah AMD Ryzen 5 3500 dengan harga 1,881 juta rupiah. Kenapa gue pakai Ryzen 5 3500? Karena ini adalah CPU 6 core yang harganya sangat-sangat kompetitif. Ditambah lagi ini masih bisa di overclock. Jadi selain gue ngejadiin PC ini sebagai PC gaming apa segala macam, gue masih pengen tetap bisa push performance-nya gitu. Jadi fokus PC ini memang bukan yang tema-temaan, bukan yang gimana-gimana. Gue bener-bener mau ngincer performance-nya full kayak begitu. Lalu untuk motherboard yang gue gunakan itu ASRock B450 Pro 4. Kenapa gue pilih ini? Karena gue nggak mau coba-coba sih untuk motherboard, karena ASRock B450 Pro 4 memang udah pernah gue cobain dan gue naikin videonya sebagai konten review. Jadi gue memilih ini. Tadinya mau milih Steel Legend, tapi kalau pakai Steel Legend itu nanti dia bakalan agak bengkak untuk budgetnya. Karena kemarin yang B450 Steel Legend kalau nggak salah juga stoknya nggak ada, adanya yang B450M Steel Legend kayak gitu. Jadi gue pilihlah Pro 4. Lalu untuk cooling di sini gue pakai Cooler Master Hyper 212 LED Turbo Black Cover.
Nah, kenapa pakainya air cooling? Ini juga jawaban dari motherboard yang gue gunakan. Karena si ASRock B450 Pro 4 ini dia heatsinknya itu nggak terlalu besar. Jadi kalau misalkan nanti kita mau overclock, takutnya nanti VRM-nya itu suhunya naik dan kurang bagus untuk kesehatan motherboardnya. Jadi gue pilih menggunakan air cooling biar VRM-nya itu tetap adem karena kena sama airflow. Kalau misalkan kita pakainya water cooling, itu nanti dia VRM-nya bakalan jadi lebih panas karena ini heatsinknya kecil motherboardnya kayak gitu. Jadi lebih aman juga untuk dipakai overclock nantinya gitu. Karena kalau kita bicarain performance pun sebenarnya performance air cooling sama water cooling tuh nggak beda-beda jauh kok. Kayak gitu. Jadi disinilah kenapa gue tambahin air cooling yang aftermarket. Lalu untuk RAM di sini gue pakai Gale DDR4 Superluxe Sync RGB LED. Di sini ratingnya 3000 MHz, 8 GB dual channel. Gue nggak ngambil langsung yang 3200 karena masih bisa di overclock lagi manual nantinya gitu. Jadinya paling nanti gue bakalan jalanin di 3200. Jadi lumayan RAM 8 GB dual channel yang ratingnya 3000 kita bakalan dapetin jalan di 3200 dengan cara overclock manual kayak gitu. Harusnya ya, meskipun gue belum coba nih sekarang, harusnya kalau di Ryzen generasi ketiga untuk jalan 3200 itu udah gampang kayak gitu. Dan ditambah lagi untuk Gale, ini untuk Gale dia CL16 bawaannya, timingnya. Jadi kalau misalkan pakai clef itu gue lihat clef itu ada di CL18, jadi timingnya memang longgar banget 18-20 kalau nggak salah. Tapi kalau ini 16-18, jadi timingnya bawaannya memang udah lebih ketat secara rating XMP. Kayak gitu. Lalu untuk GPU-nya di sini gue pakai Zotac GeForce GTX 1660 6GB GDDR5. Kenapa nggak pakainya dari brand lain? Karena untuk GTX 1660 gue cek yang memang stoknya kebetulan ada itu Zotac. Tadinya sebenarnya nggak mau pilih Zotac, tadinya sebelumnya gue mau milih MSI Ventus ya. MSI Ventus, tapi setelah dicek ternyata Zotac stoknya ada. Oke, gue pilih Zotac aja karena budgetnya bisa lebih kepangkas lagi kayak gitu. Ditambah lagi gue juga ngelihat beberapa rakitan PC yang budgetnya 9 sampai 10 juta itu biasanya GPU-nya paling pakainya GTX 1650 Super. Dan di sini gue bisa mendapatkan satu tingkat lebih tinggi daripada GTX 1650 Super gitu. Kalaupun ada yang nanya kenapa nggak sekalian 1660 Super aja, gue bisa aja sebenarnya masukin GTX 1660 Super di dalam racikan gue ini. Tapi challenge gue ya, balik lagi, challenge gue ini adalah 10 juta atau kurang. Jadi lebih 1000 aja dari 10 juta gue udah nggak bakalan mau untuk masukin ke dalam list komponennya kayak begitu. Lalu selanjutnya selain GPU itu adalah SSD. Tuh, di sini gue nggak pakai hard disk sama sekali. Kebanyakan racikan yang masuk ke gue lewat DM itu rata-rata racikannya SSD-nya 120GB atau 256GB plus hard disk 1 TB. Dengan budget itu kalau ditotal-totalin sekitar 1 jutaan, 1,2 juta, 1,3 juta gitu, atau 1 juta lebih sedikit lah. Nah, di sini gue pakai WD Blue SSD 500GB itu 1.110.000. Jadi gue pilih lah WD karena gue udah percaya sama WD gitu. SSD gue juga beberapa pakai WD dari SATA-nya. Dan hard disk juga sih gitu. Nggak ada hard disk di sini karena menurut gue kurang penting juga, kecuali nanti kalian mau tambah-tambah lagi untuk storage, kadang bisa beli lagi, nabung lagi sekitar 600.000 untuk beli SSD lagi, hard disk kayak gitu. Lalu power supply kayak biasa gue pakai Cooler Master MWE 450 ya. Ini memang udah jadi langganan gue banget lah untuk MWE 450 karena memang udah kebukti juga kualitasnya kayak gitu. Tadinya gue mau pakai Seasonic, tapi kalau pakai Seasonic itu sekitar 700.000 kalau nggak salah harganya. Jadi kayaknya pakai MWE aja lebih murah gitu. Dan gue juga udah tahu juga kualitasnya. Tapi kalau Seasonic itu memang kualitasnya top juga. Jadi kalau kalian mau pilih Seasonic nggak masalah. Lalu casing, karena kita di sini pricing bener-bener pricing budget, jadi kita nggak bisa pakai casing yang memang dari brand-brand yang cukup ternama gitu. Jadi ya udahlah kotak gaming aja. Di sini gue pakai Cube Gaming Westcott V 2.0. Sih harganya 400.000 ya untuk casingnya. Udah dapat 3 fan, terus power supply cover, ada tempered glass juga, ada dust filter juga. Ya pokoknya kayak begitulah. Cuman ya bahannya nyetrum nggak? Bahannya ya kayak gitu. Ya, nggak tebel-tebel banget gitu ya. Namanya juga casing murah kayak gitu. Jadi incerannya memang di sini bukan tampilan yang keren-keren banget, tapi gue sebisa mungkin cari penampilan yang cukup kalem lah untuk casingnya. Jadi kalau kalian nggak suka sama logonya ini, tutupin aja sama stiker kayak gitu. Nah, total dari spesifikasi yang gua rakit di sini adalah 9.674.000
rupiah. Jadi masih di bawah 10 juta rupiah. Kalian boleh komen di bawah apakah menurut kalian racikan ini cukup ideal dan cukup seimbang kalau kita ngukurnya dari performance. Silahkan kalian komen aja di bawah. Dan buat kalian yang mau rakit di enter komputer, gue sih bisa rekomendasiin banget untuk rakit langsung di sana kalau memang kalian males untuk rakit di rumah kalian masing-masing. Silahkan juga jangan lupa komen kira-kira toko mana lagi daerah Jakarta atau Tangerang, Jakarta sekitarnya yang perlu gue datengin dan gue jajanin, karena mungkin ke depan nanti setelah gue ngebahas performance PC ini, mungkin PC ini bakalan gue lelang juga untuk dijual lagi, karena buat ngebalikin, buat muterin duitnya biar bisa dijajanin PC lagi nanti. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.